Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan dan cara menjaga kesehatan organ pencernaan manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada manusia. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang gangguan dan cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Nah, bagi kalian yang baru bergabung bersama channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info terbaru seputar video pembelajaran. Nah, kita lanjutkan ke materi. Pada gangguan pencernaan manusia, tentu saja ada faktor penyebab terjadinya gangguan tersebut. Nah, apa saja faktor penyebab gangguan pencernaan tersebut? Marilah kita bahas satu persatu. Faktor penyebab gangguan pencernaan yang pertama itu ada memakan beberapa jenis makanan secara berlebihan. Misalnya, yaitu memakan makanan yang terlalu pedas. Kalian bisa perhatikan pada gambar, yaitu terdapat makanan yang banyak cabenya, ya. Nah, selain itu, makan makanan yang terlalu asam dapat mengganggu kesehatan lambung dan usus. Makanan yang sulit diurai dapat menumpuk di bagian organ pencernaan tertentu, misalnya itu ada biji cabai dan juga biji jambu batu. Faktor yang kedua itu ada pola makan tidak teratur. Nah, pola makan yang tidak teratur dapat membuat organ pencernaan tidak dapat bekerja dengan baik, misalnya sering terlambat makan ataupun hal-hal yang lain. Faktor yang ketiga yaitu mengunyah makanan secara tidak sempurna. Mengunyah makanan secara tidak sempurna dapat menyebabkan memperberat kerja dari lambung. Faktor yang keempat yaitu ada mengolah makanan dan menggunakan alat makan yang tidak bersih. Jadi alat-alat makan yang masih kotor itu dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Mengolah makanan dan menggunakan alat makan yang tidak bersih sehingga kuman penyakit dapat masuk ke dalam tubuh. Nah, itulah faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada pencernaan. Nah, apa saja sih gangguan pencernaan pada manusia? Berikut ini merupakan gangguan yang dapat terjadi pada pencernaan manusia. Yang pertama itu ada diare. Nah, tentu kalian sudah tidak asing lagi ya mendengar gangguan diare, bahkan semua anak atau semua orang pernah mengalami diare ini. Jika seseorang yang terserang diare mengalami buang air besar yang encer dan terjadi lebih dari 4 kali sehari. Penyakit ini mudah menyerang anak dan tergolong penyakit ringan, tetapi menjadi berbahaya jika tidak dapat perawatan yang benar. Nah, adapun penyebab diare ini yaitu banyak faktor, di antaranya yaitu kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asam dan pedas. Gangguan yang kedua yaitu ada gastritis. Nah, gastritis ini adalah penyakit yang mengganggu lambung. Penyakit ini sering disebut dengan MAH. Adapun gejala penyakit MAH atau gastritis ini, yang pertama yaitu perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Kemudian yang kedua yaitu perut terasa sakit saat makan, kadang terasa mual, bahkan muntah. Gastritis atau MAH ini terjadi karena produksi asam klorida yang berlebih di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau terlalu pedas. Nah, gangguan yang ketiga yaitu ada radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan penyakit yang disebabkan oleh penumpukan kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing, sehingga menyempit. Adapun gejala yang timbul yaitu yang pertama, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri. Yang kedua, perut terasa mual disertai muntah, kadang diare. Dan yang ketiga yaitu
tubuh mengalami demam. Gangguan yang keempat itu ada tifus. Tifus adalah suatu penyakit peradangan pada usus yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Tifus dapat timbul akibat kebersihan makanan dan minuman yang tidak terjaga dengan baik. Adapun gejala penyakit tifus ini antara lain yang pertama yaitu tubuh menggigil, lemah dan disertai mual. Yang kedua demam tinggi, akibatnya penderita dapat mengigau. Dan yang ketiga, punggung terasa sakit, kadang disertai diare atau sembelit. Sembelit itu adalah sulit buang air besar. Nah, itulah gangguan pencernaan yang dapat terjadi pada manusia. Nah, berikutnya adalah cara menjaga kesehatan pencernaan agar kita terhindar dari gangguan-gangguan tersebut. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu makan makanan bergizi secara bervariasi dan tidak berlebihan. Kita tidak dilarang menikmati makanan yang pedas atau asam, akan tetapi alangkah lebih baik jika tidak dilakukan secara terus-menerus dan berlebihan. Yang kedua, yaitu melaksanakan pola makan yang teratur, yaitu makan 3 kali sehari. Pertama, makan pagi sebagai sumber tenaga untuk melaksanakan aktivitas. Kedua, makan siang untuk menambah tenaga yang mulai berkurang. Dan yang ketiga yaitu makan malam untuk memulihkan tenaga yang telah terpakai oleh aktivitas sepanjang hari. Jika makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan, kunyahlah makanan hingga benar-benar lumat. Jika kita mengunyah makanan sampai lembut, maka kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau lama. Nah, cara yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu menjaga kebersihan makanan dan peralatan makan. Sebelum dan sesudah makan, peralatan itu harus dicuci dengan sabun. Makanan harus bebas dari debu, lalat, dan kotoran lainnya. Buah dan sayuran yang dimakan mentah harus dicuci terlebih dahulu. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan pencernaan agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang sudah Putri disampaikan tadi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang hubungan makanan dan kesehatan. Nah, fungsi makanan bagi tubuh kita adalah untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat serta tumbuh dan berkembang dengan baik. Agar semua itu dapat dicapai, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi ya. Nah, makanan yang bergizi itu adalah makanan yang mengandung zat-zat seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nah, berbagai kandungan gizi tersebut dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan fungsinya. Ya, yang pertama itu ada zat tenaga. Nah, zat tenaga ini biasanya terdiri dari makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. Yang kedua, itu ada zat pembangun. Zat pembangun ini biasanya terdiri dari protein dan mineral. Dan yang ketiga yaitu zat pengatur. Zat pengatur ini biasanya terdiri dari mineral dan vitamin. Nah, yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat diperlukan oleh tubuh sebagai sumber tenaga. Nah, karbohidrat ini dapat kita temukan pada jenis makanan seperti beras, jagung, gandum, kentang, singkong, dan yang lainnya ya. Kemudian, zat makanan yang kedua itu ada lemak. Nah, lemak merupakan sumber tenaga cadangan dalam tubuh kita. Lemak ini bisa dibedakan menjadi 2 ya, berdasarkan sumbernya yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati ini berasal dari tumbuhan, misalnya itu kelapa, margarin, kacang tanah, alpukat, dan lain sebagainya. Sedangkan lemak hewani bisa berasal dari hewan, contohnya itu daging, minyak ikan, susu, dan lain sebagainya. Kemudian zat yang ketiga itu ada protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh dan memulihkan bagian-bagian sel tubuh yang rusak. Nah, protein ini dapat kita temukan pada jenis makanan yaitu pada kacang-kacangan, pada tempe, tahu, sayur-sayuran yang berwarna hijau,
pada ayam, ikan, daging, keju, susu, dan lain sebagainya. Kemudian zat makanan yang berikutnya itu ada air. Nah, air ini berguna untuk melarutkan zat-zat makanan, memperlancar pencernaan makanan, dan mengatur suhu tubuh. Yang berikutnya itu ada vitamin. Vitamin berfungsi sebagai zat pengatur tubuh. Nah, vitamin ini ada yang namanya vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin A itu banyak terdapat pada wortel, pisang, tomat, sayur-sayuran, dan minyak ikan. Nah, vitamin A ini membantu dalam penglihatan. Kemudian vitamin B terkandung dalam jagung, kacang hijau, dan beras merah. Nah, vitamin B ini dapat mengatasi penyakit beri-beri. Kemudian vitamin C itu terkandung dalam buah-buahan yang berwarna kuning kemerahan, misalnya tomat, mangga, jeruk, dan lain sebagainya. Nah, vitamin C ini dapat mengurangi penyakit gusi berdarah, sariawan, dan bibir pecah-pecah. Kemudian vitamin D itu terkandung dalam susu dan minyak ikan. Manfaat dari vitamin D ini adalah untuk mengatasi penyakit tulang. Kemudian ada vitamin E yang terkandung dalam susu dan kecambah. Nah, vitamin E ini berfungsi untuk menyehatkan kulit. Dan yang terakhir yaitu vitamin K. Vitamin K ini biasanya ada pada kacang-kacangan, biji-bijian, dan hati. Nah, vitamin K ini berfungsi dalam pembekuan darah. Nah, dan yang terakhir itu ada mineral. Pada mineral biasanya terdapat zat kapur atau kalsium. Nah, kalsium ini biasanya terkandung dalam susu, ikan, dan telur. Berguna untuk pembentukan tulang dan gigi. Kemudian mineral yang kedua itu ada zat besi. Zat besi ini berguna untuk pembentukan sel darah merah. Nah, zat besi ini biasanya terkandung dalam makanan seperti daging, hati, kedelai, dan sayur-sayuran seperti bayam. Kemudian yang ketiga itu ada fosfor. Fosfor ini berguna untuk pembentukan tulang-tulang. Nah, banyak kita temukan pada daging, susu, dan biji-bijian. Dan yang terakhir itu ada yodium. Nah, yodium ini berguna untuk mencegah penyakit gondok. Yodium banyak terkandung dalam garam beriodium dan ikan laut. Nah, itulah hubungan makanan dan kesehatan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menyadari pentingnya makanan yang sehat bagi kesehatan organ pencernaan kita. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan materi dari Putri D. Semoga kalian dengan mudah dapat memahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Akhir kata, Putri D ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.